Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Abdullah selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian tafsir, dan tak lupa teman-teman semua yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Model, Pendekatan dan Corak Penelitian Mufassir, Tafsir dan Masyarakat Tafsir. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dengan NIM 024, Muhammad Nurul Ilmi dengan NIM 002, Sri Rezeki dengan NIM 012, Muhammad Yusrul Falah dengan NIM 015, Muhammad Rubaid Alamin dengan NIM 018, Pipit Rahmawati dengan NIM 023, dan yang terakhir Hanun Cantika dengan NIM 029. Selanjutnya yaitu pembacaan materi yang akan disampaikan oleh para pemateri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya Sri Rezeki akan menjelaskan mengenai pengertian tafsir, mufassir, dan masyarakat tafsir. Yang pertama adalah pengertian tafsir. Tafsir secara etimologi yaitu menjelaskan, menerangkan, nampak, dan merinci. Sebagian ulama menyatakan bahwa tafsir diambil dari kata at-tafsirah dan bukan dari kata al-fasr, yang berarti sebutan bagi sedikit air yang digunakan oleh dokter untuk mendiagnosa penyakit pasien. Secara istilah, menurut Al-Kalbi di dalam kitabnya At-Tafsir, misalkan Al-Quran menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya maupun dengan isyaratnya. Sedangkan menurut Az-Zarkashi dalam kitab Burhannya, menjelaskan tafsir adalah menjelaskan makna-makna Al-Quran serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Jadi, tafsir adalah keterangan atau penjelasan tentang ayat Al-Quran agar dapat dipahami. Selanjutnya adalah pengertian mufassir. Mufassir adalah orang yang mempunyai kemampuan sempurna dengan mengetahui maksud Allah dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Ia melatih dirinya di atas para manhaj para mufassir melalui banyak pendapat mengenai tafsir kitabullah. Selain itu, menerapkan tafsir tersebut baik dengan mengajarkannya atau menuliskannya. Yang terakhir yaitu pengertian tafsir. Masyarakat tafsir merupakan bagian dari ruang lingkup kajian penelitian tafsir. Hal ini karena ilmu tafsir termasuk kategori ilmu humaniora. Karena penafsiran kitab suci tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan ilmu-ilmu humaniora, yakni sama-sama menginginkan kehidupan umat manusia menjadi lebih manusiawi. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri menjelaskan mengenai bagian B, yakni model pendekatan dan corak dalam penelitian tafsir. 1. Model penelitian tafsir. Model penelitian tafsir ini menjelaskan ciri khas atau model bagi suatu penelitian seperti penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian verifikatif, kualitatif, kuantitatif, eksplanatif, eksploratif. Semua model ini penelitian tersebut dapat diterapkan dalam penelitian tafsir. Adapun pengertian dari berbagai cabang yakni yang pertama, penelitian dasar. Penelitian dasar dalam kajian tafsir sejak zaman klasik telah diterapkan oleh para ulama. Ambillah sebagai contoh teori yang ditemukan oleh Imam Syafi'i, bahwa setiap kalimat perintah yang disabdakan Allah secara mutlak, secara lepas tanpa kaitan dengan kondisi apapun, atau dihukumi wajib ditaati, seperti perintah sholat 5 waktu sehari semalam adalah suatu kewajiban syar'i atas semua umat Islam, kapan dan dimanapun mereka berada. Bahkan dalam kaidah sakit sekalipun mereka tetap dituntut untuk menunaikannya. Begitu pula larangan yang disampaikan secara mutlak harus ditinggalkan secara total. Tidak boleh ditawar, seperti larangan melakukan perbuatan yang menjurus kepada perzinaan, yang biasa disebut dengan
prostitusi, para ulama sejak dulu sampai sekarang sepakat menyatakan dan menghukumi itu suatu tindakan yang haram. Teori ini ditemukan oleh Imam Syafi'i setelah melakukan pelacakan secara eksploratif terhadap semua kalimat perintah dan larangan yang disabdakan Allah di dalam Al-Quran. Dan temuan tersebut diakui oleh para ulama sampai sekarang. Jadi jelasnya bahwa untuk menghasilkan sebuah teori, maka sarananya ialah menggunakan basic reset, yaitu sampai sekarang. Jadi jelasnya bahwa untuk menghasilkan sebuah teori, maka sarananya ialah menggunakan basic reset, yaitu dari itu penelitian model ini amat diperlukan, terutama dalam pengembangan keilmuan dan atau akademik. Jadi kesimpulan dari poin pertama, yakni dalam menemukan teori kita harus menguak fakta atau hukum dasarnya itu bagaimana. Lanjut untuk yang B, penelitian terapan. Penelitian terapan adalah kelanjutan dari penelitian dasar. Artinya penelitian terapan tidak dimaksudkan untuk menemukan teori atau konsep, melainkan untuk menerapkan teori atau hasil yang sudah ditemukan oleh penelitian dasar itu. Penelitian terapan merupakan tindak lanjut atau aplikasi bagi teori yang telah ditetapkan dalam penelitian dasar. Penelitian model ini amat diperlukan, terutama untuk kebutuhan praktis, sementara penelitian dasar untuk kebutuhan teoritis atau konseptual. Jadi di antara materi pertama dengan materi kedua itu saling berkesinambungan. Dan dilanjutkan dengan poin yang ketiga, yaitu penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif ialah melakukan verifikasi terhadap kasus, fakta atau teori yang sudah ada, yang biasa disebut kalau di dalam kajian makalah ataupun karya ilmiah lainnya itu biasanya disebut dengan problematika. Dengan demikian dapat diketahui apakah teori tersebut masih sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman atau sudah kadaluarsa. Jadi dari pertama sampai dengan teori ketiga, yaitu saling berkesinambungan yang dasar, terus naik ke tingkat untuk verifikasi pemasalahan, terus untuk penelitian verifikasi problematika. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk teori selanjutnya itu ada bagian ke D atau keempat, dan E itu bisa dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Metode penelitian tafsir yang ketiga yaitu penelitian kualitatif atau kuantitatif. Penerapan model penelitian, apakah kualitatif atau kuantitatif, semua itu amat bergantung pada data yang akan dihimpun. Apabila data yang jadi objek suatu penelitian dalam bentuk kualitas, maka penelitiannya bersifat kualitatif. Namun, jika ingin menganalisanya melalui analisis kuantitatif, maka hal itu dapat dilakukan asalkan data kualitatif itu ditransfer menjadi kuantitatif. Begitu pula sebaliknya, data kuantitatif dapat dianalisis menggunakan metode kualitatif sebagaimana telah dijelaskan di atas. Itu berarti penelitian kualitatif atau kuantitatif bersifat fleksibel. Model mana yang mau dilaksanakan tidak ada aturan yang mengharuskannya, tapi terserah kemauan sang peneliti sendiri. Yang keempat yaitu penelitian penjelasan atau explanatory research. Penelitian penjelasan ialah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan tentang suatu kasus atau pemahaman dan tafsiran terhadap suatu ayat dari berbagai ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Penelitian model ini amat penting terutama dalam upaya mendapatkan solusi yang tepat dan objektif dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari kesalahan persepsi tentang pemahaman suatu teks. Yang kelima yaitu penelitian eksploratif. Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian eksploratif sekaligus karena penelitian macam ini dapat diwujudkan secara bersamaan. Dikatakan eksplanatif karena penelitian ini ingin mencari tahu dan menjelaskan posisi dan kondisi yang dialami oleh objek yang diteliti.
Dalam hal ini, tidak terkecuali penelitian tafsir. Misalnya, berkenaan dengan pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan pengamalannya oleh masyarakat serta apa dampak yang timbul dari pemahaman itu. Sebagai contoh, pemahaman ayat-ayat yang tampak kontradiktif tentang memerangi orang-orang kafir dan perkawinan beda agama. Setelah dilakukan pelacakan, ternyata belum ada buku khusus yang membahas ayat-ayat tersebut, baik metode atau cara memahami dan menafsirkannya, maupun implikasi dan dampaknya di tengah masyarakat. Berangkat dari kondisi yang demikian, maka penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian eksploratif. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan penelitian tafsir. Yang pertama, pendekatan linguistik. Penggunaan pendekatan ini memiliki alasan yang kuat mengingat Al-Quran merupakan pesan-pesan Allah yang dikemas dalam media bahasa. Cara paling mendasar untuk memecahkan pesan-pesan tersebut adalah mencocokkannya dengan pengetahuan kebahasaan yang secara konvensional telah berlaku dalam kehidupan bangsa Arab. Tanpa bahasa Arab, tak ada yang dapat dipahami dari Al-Quran. Yang kedua, pendekatan berbasis logika. Pendekatan logika kadang juga sering dihubungkan dengan kecenderungan untuk menghubungkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan atau menjelaskan hal-hal goib yang tidak bisa dinalar dengan cara tertentu sehingga tidak bertentangan dengan sains modern. Memaknai batu-batu dari sijil yang dibawa oleh burung ababil sebagai mikrobio atau virus pembawa penyakit. Yang ketiga, pendekatan berbasis tasawuf. Dengan kata lain, menurut para pengguna pendekatan ini, Al-Quran memiliki dua tingkat makna, yakni makna lahir dan makna batin. Makna lahir adalah makna kebahasaan yang dibahas oleh para mufasir pada umumnya, sedangkan makna batin adalah pesan tersembunyi di balik kata-kata makna ini. Hanya bisa ditangkap melalui penyikapan yang dialami oleh mereka yang melakukan latihan mental sampai tingkat tertentu hingga Allah memberi pengetahuan yang bersifat intuitif. Yang keempat, pendekatan berbasis tradisi, khususnya hadis Nabi, memiliki peran penting dalam tafsir tradisional. Berperan dalam menjelaskan makna Al-Quran yang global, mengkhususkan hal-hal yang umum, membatasi hal yang mutlak. Riwayat juga menjadi sumber informasi tentang kondisi spesifik yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran yang penting dalam memahami lingkup masalah yang dicakup oleh suatu ayat. Pengetahuan tentang ayat-ayat yang maskhuf tak lepas pula dari peran riwayat dalam penafsiran Al-Quran. Pendekatan kontekstual. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa lafaz-lafaz Al-Quran diturunkan untuk menjawab persoalan-persoalan spesifik yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat di lingkungan mereka dan pada waktu hidup mereka. Terdapat jarak waktu yang jauh antara masa itu dengan hari ini. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sudah jauh berbeda. Realitas kehidupan manusia pun sudah tidak lagi sama. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi, yaitu poin 3, corak penelitian tafsir. Corak tafsir secara umum adalah kekhususan suatu tafsir yang menjadi dampak dari kecenderungan seorang mufasir dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Adapun corak penafsiran Al-Quran sebagai berikut. Poin A, yaitu corak tafsir fikih. Tafsir fikih adalah corak tafsir yang lebih cenderung mencari hukum-hukum fikih dalam ayat-ayat Al-Quran. Corak ini mempunyai kekhususan dan mencari ayat-ayat Al-Quran yang tersurat maupun tersirat. Yang poin B, yaitu corak tafsir ilmi. Tafsir ini adalah salah satu corak tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Poin C, yaitu corak tafsir falsafi. Tafsir falsafi adalah upaya penafsiran Al-Quran yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat atau dapat diartikan dengan penafsiran ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Yang poin D, yaitu corak tafsir tarbawi. Tafsir Al-Quran juga ada yang bercorak tarbawi. Kata tarbawi bermakna sesuatu yang bersifat atau mengenai pendidikan. Dari makna tersebut, tafsir tarbawi berarti tafsir yang digunakan sebagai alat untuk mengeksplor ajaran Islam
untuk mengembangkan dan mencapai tujuan pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya pemateri akan dilanjutkan Mas Ilmi. Selanjutnya corak tafsir i'tiqadi. Di antara corak tafsir ada pula yang bercorak i'tiqadi. Kata i'tiqadi diambil dari kata i'tiqad yang artinya keyakinan, kepercayaan atau dogma. Dari makna tersebut, maka dapat diketahui bahwa tafsir yang bercorak i'tiqadi adalah tafsir yang pembahasannya terfokus dalam masalah akidah. Yang selanjutnya ada corak tafsir adami ijtimai. Pada masa kini muncul corak penafsiran baru, yaitu tafsir abadi ijtimai, yang fokus bahasanya adalah mengemukakan ungkapan Al-Quran secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, kemudian berusaha menghubungkan nas-nas Al-Quran yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Selanjutnya yang terakhir ada corak tafsir sufi. Tafsir sufi dibagi menjadi tafsir sufi nazari dan tafsir sufi isyari. Tafsir sufi nazari ialah tafsir sufi yang berdasarkan pada teori-teori dan ilmu-ilmu filsafat. Sedangkan tafsir sufi isyari ialah tafsir sufi yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berbeda dengan makna lahir dari ayat-ayat tersebut, karena disesuaikan oleh isyarat-isyarat tersembunyi yang terlihat pada para pelaku ritual sufistik. Dan bisa jadi penafsiran mereka sesuai dengan makna lahir sebagaimana yang dimaksud dalam tiap-tiap ayat tersebut. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.